Gitu. Dan ini adalah jawaban dari pernyataan-pernyataan yang dijawab oleh responden. Jadi misalnya nomor 1 jawaban oleh Nashwa misalnya. Kemudian ini identitasnya ya, kalau kalian kemarin ada tambahan misalnya pendapatan per bulan, kemudian apalagi domisili ya. Nah, itu bisa ditambahkan juga di sisi sini. Jadi data respondennya di sebelah kiri. Kemudian di sini adalah jawaban dari mereka untuk tiap pernyataan. Nah, di sini saya kasih simbol ya. Kasih singkatan ada T1, T2, T3, T4, T5 itu adalah pernyataan dari indikator tangibles. Gitu. Jadi supaya tidak terlalu tidak terlalu panjang kita singkat. Jadi T itu dari tangibles, kemudian RL ini adalah reliability, ya begitu seterusnya sampai ke empati. RE responsiveness. Nanti kalian silakan menggunakan ini. Kebetulan karena metode kita itu memang sedikit berbeda dengan yang deskripsi, jadi ini memang ada perbedaan ya. Kalau deskripsi nanti kalian pakainya X1.1, X1.2. Nah, kalau ini kita karena hanya menggunakan satu variabel sebenarnya, tapi yang diuji adalah indikatornya, jadi menggunakan simbol ini supaya lebih mudah dipahami. Dan E-nya ini adalah empati. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ini tadi ya, misalnya ini adalah jawaban dari Nashwa, kemudian T1 adalah jawaban Nashwa dari pernyataan tangibles yang pertama. Kemudian T2 adalah jawaban dari pernyataan tangibles yang kedua, dan seterusnya. Gitu. Kalau 4 berarti setuju, 5 berarti sangat setuju. 3 netral. Ini juga ada yang jawabannya 2. Ya, itu semuanya dimasukkan ke sini. Oke. Tahap selanjutnya adalah kita menyiapkan data untuk diuji menggunakan software SPSS. Gitu. Kita juga siapkan catatan. Catatannya boleh di Microsoft Word. Ini yang kemarin kita buat saja yang baru. Banyak. Oke, nah jadi untuk datanya ya, karena akan diolahnya menggunakan SPSS, ini kita delete. Karena untuk baris paling atas itu hanya boleh ada informasi seperti nomor, jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan nama indikator atau pernyataan. Gitu. Kemudian ini kita tambahkan satu kolom di masing-masing indikator. Satu indikator kan ada 5 pernyataan. Nah, itu dibuat satu kolom. Nah, di sini T1, T2, T3, T4, T5, kemudian ini adalah total dari T. Kemudian ini total RL, total RE, total HS, dan total E. Nah, kemudian ini adalah jumlah keseluruhan dari 5 jawaban indikator. Gitu. Jadi total T adalah T1, T2, T3, T4, T5 itu dijumlahkan semua. Nah, ini kalian juga harus hafal rumus-rumus Excel ya, yang basic. Misalnya kalau mentotal itu berarti pakainya sum. Kalau rata-rata berarti average. Oke, ini kemudian ditarik ke bawah.
Nah, ini nanti kita akan ada 2 kali perhitungan ya, selain total nanti akan ada average. Dan sorry ya. Nah, ini harus dibuat 2 koma di belakang. Supaya nanti angka hasil kalau yang average itu tidak dibulatkan. Nah, seperti ini. Ini ada yang masuk. Zenobia. Oke, jadi kita sudah menyiapkan data dengan menambahkan nilai total. Nah, selanjutnya kita save. Kita save jadi sampel 4. Kemudian ini software SPSS-nya kita input data yang sudah dibuat tadi. Ini sampel 4. Sepertinya loading. Nah, ini kalau kalian minta software sama kakak tingkat kalian ya, atau kalian download, itu kalian bisa download yang versi minimal versi 23. Ya, 22 mungkin juga masih bisa sih. Cuman maksudnya supaya kalau misalnya kalian praktek sama teman kalian atau dengan dosen lainnya, itu fiturnya tidak terlalu tertinggal. Aduh, ini softwarenya kenapa nih? Masih loading sepertinya. Nah, ini saya pakai versi 25. Untuk tadi penjelasannya sudah jelas ya. Ini mungkin ada yang baru masuk tadi, 2 orang. Nah, ini jawaban dari pernyataan. Oke, ini yang tadi yang baru masuk ya. Sambil kita tunggu ini. Masih belum muncul. 4 itu jawaban dari ini, misalnya jawaban dari tangible pernyataan pertama. Nah, 4 itu adalah jawaban setujunya. Kemudian 5-nya jawaban sangat setuju. Tuh, ini kok lama banget ya. Jadi saya nggak selama ini nih. Coba di ini lagi. Oke. Sudah terlihat ya datanya? Terlihat? Oke. Nah, di sini pertama-tama kita buat dulu catatan. Ada uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas ini digunakan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian ini maksudnya adalah pernyataan kuesioner kalian. Jadi memastikan bahwa instrumen penelitian kalian itu tepat untuk digunakan mengukur variabel. Jadi kan di sini variabelnya adalah service quality. Kemudian indikatornya atau dimensinya ada 5, yaitu reliability, responsiveness, tangible, assurance, dan empathy. Nah, itu kalau kalian searching lagi, ya misalnya kalian cari indikator service quality, itu tidak hanya itu saja, karena yang tadi itu kan menurut para suraman. Nah, nanti menurut peneliti lain bisa berbeda. Nah, jadi di sini memastikan bahwa indikatornya itu tepat digunakan untuk mengukur variabelnya, karena kan objek jasa itu beda-beda. Kemudian, tapi pada umumnya biasanya bisa ya digunakan. Kemudian karena pernyataan kuesioner itu kalian yang buat sendiri, jadi misalnya ada indikator tangible, nah itu kan kalian yang buat sendiri, misalnya kalian menuliskan bahwa pakaian pegawai toko A rapi, atau misalnya lahan parkir Indomaret luas. Nah, itu kan kalian buat sendiri. Jadi untuk memastikan bahwa pernyataan itu layak,
dan bisa digunakan adalah dengan uji validitas dan reliabilitas. Kalau uji validitasnya itu memastikan bahwa instrumennya itu tepat digunakan dan instrumen penelitian ini juga harus bisa mencerminkan indikator yang diukur. Indikator atau variabel ya. Gitu. Ini ada beberapa istilah, nanti mungkin saya ajarkan juga di kelas. Indikator dan variabel itu berbeda. Jadi pernyataan harus bisa mencerminkan indikator, sementara indikator harus bisa mencerminkan variabel. Nanti kita bahas lagi. Selanjutnya, reliabilitas. Ini adalah untuk mengetes kehandalan kuesioner atau instrumen. Nah, jadi dicek kehandalannya, ini sama dengan jasa ya, ada reliability. Di statistik menggunakan software SPSS juga ada uji reliabilitas. Nah, jadi misalnya kalian membuat 5 pernyataan, nah itu diuji apakah pernyataan itu sifatnya handal. Kalau handal, maka dia jawabannya akan konsisten. Misalnya kalian meneliti pelanggan yang berbelanja di Indomaret di cabang Samarinda Seberang. Nah, kemudian kalian mau meneliti juga yang di Balikpapan. Nah, pertanyaannya adalah apakah kalian harus mengubah pernyataan kalian atau bisa menggunakan pernyataan yang sudah kalian gunakan di Samarinda Seberang. Nah, itu kalau misalnya lolos reliabilitas, maka biasanya akan aman jika langsung digunakan di kota lain. Seperti itu. Kemudian syaratnya, syarat validitas adalah nilainya itu harus lebih dari 0,3, sorry. 0,3. Ini syarat internasional. Ya, tapi kalau di Polnes itu biasanya harus lebih dari 0,7. Lebih dari atau sama dengan ya. Jadi minimal tuh 0,7. Gitu. Ini kalau kita cari simbolnya lama ya. Pokoknya ini lebih dari atau sama dengan 0,7. Sementara kalau uji reliabilitas, syarat reliable adalah di atas 0,5. Nah, ini berbagai penulis juga menyebutkan ada yang berbeda-beda. Ada yang 0,5, ada yang 0,3, tapi paling sering itu 0,5. Ada juga yang 0,6, tapi kalau di Polnes itu setahu saya dulu ya, itu 0,6. Oke, jadi nanti boleh ditanya ke kakak tingkatnya, minimalnya berapa ya untuk kalian sambil latihan juga. Jadi untuk penelitian kalian kali ini ya, untuk uji validitas dan reliabilitas itu tahapannya sama. Tapi nanti yang selanjutnya akan berbeda. Tangible. Kemudian kita buat list untuk masing-masing indikatornya. Nanti akan kita copy paste ke sini hasil ujinya. Oke, kita balik ke pengujian menggunakan SPSS. Untuk melakukan uji validitas, kalian bisa klik Analyze, boleh dicatat ya. Analyze, Correlate, kemudian Bivariate. Analyze, Correlate, Bivariate. Silakan difoto atau dicatat. Kemudian diklik dan kita masukkan per indikatornya. Nah, ini kita masukkan masing-masing pernyataan dan juga totalnya. Kemudian diklik, klik OK. Oke, di sini sudah ada tabelnya. Ini adalah hasil ujinya.
Ini kita copy. Kita copy ke sini, kemudian kita lihat angkanya. Nah, ini adalah hasil uji validitas dan kita melihat nilai validitasnya itu dari sisi paling kanan. Ya, jadi misalnya untuk T1 itu nilai validitasnya adalah 0,781. Kemudian T2 0,683. Sisi paling kanan baris pertama untuk masing-masing pernyataannya. Oke, kemudian, nah sebenarnya kalau semuanya itu lolos validitas, kita itu bisa menggunakan kelimanya. Ya, tapi berhubung karena penelitian kalian ini respondennya sedikit ya, respondennya itu kan kalian saya sebutkan kemarin hanya 30 sampai 50. Karena kalau kita ngikuti standar SPSS, itu mungkin waktunya nggak cukup. Jadi kalau standar SPSS itu minimal 100. Itu pun hasilnya biasanya belum tentu bagus. Gitu. Jadi karena responden kalian sedikit ya, saya takutnya nanti banyak yang nggak valid, jadi saya buat standar dari 5 pernyataan, kita akan ambil 3 yang tertinggi. Gitu. Jadi di sini ada 5, yang paling tinggi yang mana? Boleh disebutkan Nabila? Nabila ada ya? Nabilanya ada, Siti? Nggak ada Siti? Tadi sepertinya Nabila masuk ya? Siti ada? Ada, Miss. Oke, kalau menurut Siti dari kelima pernyataan ini, kelima jawaban ini, dari validitasnya itu yang paling tinggi yang mana? Yang 0,781 sama 746. 775. Ini sama yang mana lagi? 746. Oke. Nah, 3 ini yang paling tinggi, 2 ini kita eliminasi. Oke, lanjut lagi. Kita lanjut ke uji yang kedua. Itu adalah uji reliabilitas. Ya, tahapannya adalah analyze, scale, kemudian reliability analysis. Analyze, scale, kemudian reliability analysis. Kita klik ya. Kemudian kita masukkan jawaban dari pernyataannya saja. Totalnya itu tidak perlu dimasukkan. Masukkan ke sisi kanan, kemudian klik statistik, lalu centang 2 ini ya. Item dan scale if item deleted. Nah, itu dicentang. Selanjutnya lalu klik continue. Lalu diklik OK. Nah, ini udah keluar outputnya ya. Kita ambil yang ini, reliability statistik. Ini kita copy pindahin ke Word-nya. Pindahkan ke sini. Oke, jadi ini adalah hasil uji reliabilitasnya. End of items itu menunjukkan jumlah pernyataan. Jadi kalau misalnya ada 10 pernyataan yang diuji, maka ini akan jadi angka 10. Kalau hanya 3 akan jadi 3. Gitu. Kemudian ini adalah nilai reliabilitasnya. Nah, berdasarkan hasilnya ini kita lihat adalah 0,754, berarti dia reliable. Gitu. Berarti pernyataan yang digunakan untuk mengukur indikator tangibility itu layak digunakan.
Namun karena di sini kita ambil 3 yang terbaik, maka T2 dan T5-nya kita eliminasi. Tuh, jadi T2 dan T5 kita hapus. Dan kemudian seperti itu juga nanti yang akan kalian lakukan untuk menguji indikator reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Seperti itu. Dan semuanya harus dimasukkan ke sini ya jawabannya. Tujuannya adalah supaya kalau misalnya kalian nanti presentasi, ya kalian bisa menguatkan dengan hasil uji ini bahwa memang pernyataan kalian itu layak. Kemudian nanti akan ada implikasinya ke argumen kalian, yaitu nanti akan saya bahas di pertemuan selanjutnya saja. Jadi kita fokus ke tata cara ujinya. Oke, kemudian anggap saja kita sudah menguji semuanya ya, dan pernyataan keempat, kelima, untuk indikator yang lainnya itu kita anggap saja skor validitasnya rendah. Jadi kita delete. Oke, nah ini saya lupa ya menyebutkan di awal. Jadi karena tadi yang kita uji adalah pernyataan, nah di sini kalau kalian ingat di kuesioner kalian itu kan ada jawaban dari ekspektasi atau harapan konsumen ya. Ada jawaban dari harapan dan juga dari persepsi. Kalau harapan itu kan ekspektasi mereka ketika mau berbelanja. Sedangkan persepsi itu adalah ketika mereka sudah merasakan layanannya. Nah, ini nomor 1 sampai 50 yang pertama, ini adalah jawaban dari harapan. Ini saya tadi lupa menyebutkan. Kemudian 1 sampai 50 yang bawah, itu adalah jawaban dari persepsinya. Ya, persepsi atau pengalamannya dia itu menurut dia sudah seperti apa sih kualitasnya. Itu ini saya gabung karena untuk menguji validitas dan reliabilitas. Nah, karena tadi sudah diuji, maka nanti akan dipisah ya. Kita akan memisahkan, jadi ini kita kosongkan beberapa kolom, beberapa baris. Oke, nah kalau di sini tadi total, sekarang kita ganti jadi rata-rata. Jadi rata-rata T, rata-rata RL, dan seterusnya. Oke, di sini rumusnya juga kita ganti jadi average. Aduh, salah nih tadi. Ini kita tarik semuanya ke bawah. Nah, tujuannya tadi kita menambahkan 2 koma ya. 2 koma di belakangnya adalah supaya kalau misalnya seperti ini tuh terlihat. Karena kalau tidak, maka dia akan dibulatkan. Nah, misalnya di sini 4, 4, 5. Kan nggak masuk akal kalau rata-ratanya itu 4. Nah, tapi kalau dibuat seperti ini akan terlihat ya. Kemudian ini tadi adalah jawaban rata-rata dari masing-masing responden. Oh ya, ini sekalian juga ya kita rubah bawahnya. Tarik saja.
Ini tadi jawaban rata-rata dari tiap-tiap responden. Sekarang kita hitung lagi rata-rata keseluruhannya. Jadi di bawah sini ya, buat lagi average dari rata-rata jawaban responden untuk tiap indikator. Jadi rata-rata dari rata-rata jawaban yang T. Nah, gitu semua ini kita tarik juga supaya cepat. Seperti itu. Kemudian ini juga untuk persepsinya kita tarik juga. Oke ya, kita sudah dapat rata-rata keseluruhan. Jadi rata-rata masing-masing indikator untuk ekspektasi maupun persepsi. Kemudian kita tambahkan satu sheet untuk hasilnya ya, boleh tulis nomor, kemudian indikator, harapan, dan persepsi. Kemudian kita cari gap. Nah, kemudian di sini nanti kita akan mencari gapnya dengan mengurangkan nilai harapan dikurangi dengan persepsi. Nah, nilainya kita ambil dari sini. Nah, jadi ini yang untuk masing-masing indikatornya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita copy dulu ke sini. Kita copy sebagai angka, karena tadi dia masih membawa rumus. Kemudian di copy lagi sini ya. Begitu juga untuk yang persepsi. Ini kalau kita langsung pindahkan nanti dia akan error karena masih ada rumusnya. Oke, selanjutnya kita hitung gapnya. Harapan dikurang dengan persepsi. Nah, kemudian di sini ya kita mencari gap. Untuk melihatnya adalah ketika nilainya itu kurang dari 0, maka berarti ada gap atau ada yang harus diperbaiki oleh penyedia jasa. Tapi kalau misalnya lebih dari 0, maka dia menunjukkan bahwa konsumen itu sudah puas atau harapannya itu terpenuhi. Ya, di sini kita bisa lihat ini gapnya sangat kecil, 0,01, tapi dia positif. Positif berarti konsumen puas meskipun kecil. Nah, ini boleh ditingkatkan lagi oleh perusahaan supaya jangan sampai turun gitu. Terlebih lagi karena kalian respondennya sedikit, ya hanya 30-50. Jadi ini nanti kalian kalau hasilnya seperti ini kalian harus tetap memberi masukan gitu karena nilainya kecil. Kemudian di sini ada angka negatif. Nah, negatif ini menunjukkan ada masalah. Ya, kemudian yang lainnya ini juga positif, berarti perusahaan itu sudah memenuhi
harapan konsumen dari sisi responsiveness, assurance, empathy, dan tangible. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya tadi? Jelas, Miss. Oke. Oke, itu ya. Nah, nanti kalian boleh kalau misalnya sudah dikumpulkan beberapa itu segera dimasukkan supaya nanti tidak buru-buru. Ya, nanti ini sepertinya kita libur 2 minggu ya? Iya, 2 minggu ya? Ya, Bu. Ya, Nah, Miss. itu nanti berarti tanggal 11 itu kalian sudah harus lengkap data tabulasinya. Ya, minimal 30, tapi kalau bisa 50. Nah, itu nanti kalian sebar saja. Oh iya, kemudian saya lihat itu di kelas lain ya. Oh, mungkin di kelas ini juga. Nah, itu usianya rentangnya kurang dari 20 tahun, kemudian 21 sampai dengan 30 dan sekian-sekian. Nah, itu nanti yang usianya pas 20 tahun, mereka nggak punya opsi untuk dicentang. Nah, jadi bukan kurang dari, tapi kurang dari sama dengan. Gitu. Atau misalnya kalian kasih pilihan kurang dari 20 tahun, berarti opsi selanjutnya adalah 20 sampai 30 tahun. Gitu. Atau 20 sampai 29 tahun, kemudian 30 sampai 40 tahun. Gitu, supaya mereka itu punya ini ya, opsi buat memilih. Karena kalau teman-teman kalian kan biasanya usianya sekitar segitu ya. Nah, itu. Saya lihat ada yang seperti itu. Itu silakan diperbaiki. Kemudian dimasukkan juga seperti ini ya. Kita pakai simbol ini saja. T untuk tangible, RL-nya reliability, RE responsiveness, dan seterusnya. Kemudian nanti diuji validitas, reliabilitas, lalu kita cari rata-rata, dan dihitung atau dicari mana sih yang ada gap-nya. Nah, kemudian ini tujuannya juga bagi perusahaan ya. Penelitian seperti ini gunanya adalah untuk membantu perusahaan mengetahui apa yang harus diperbaiki. Nah, kita anggap saja misalnya ini adalah jawaban dari hasil survei mengenai layanan bank. Ya, kalau misalnya ada suatu bank, dia ingin meningkatkan layanannya, kemudian dia berpikir bahwa, oh, dia harus meningkatkan responsiveness, layanannya harus lebih cepat, atau mungkin assurance atau jaminan. Padahal yang harus diperbaiki adalah reliability. Atau mungkin mereka berpikir, oh harus tangibles-nya, ya tampilan kantornya dan lain sebagainya. Nah, nanti yang ada malah perusahaan itu jadi rugi karena mereka itu meningkatkan aspek yang harusnya tidak perlu ditingkatkan. Let's say di sini skornya tinggi ya 0,8. Kemudian dia meningkatkan dari sisi tangibles-nya. Maka dia akan rugi. Sementara yang harusnya diperbaiki adalah reliability. Kalau reliability di perbankan itu biasanya berkaitan dengan keberhasilan transaksi atau misalnya kesesuaian ya. Kalau bank itu kan ada produk-produk kredit juga selain tabungan. Misalnya kredit, perjanjiannya awalnya bayar sekian, nah nanti di akhirnya berapa. Nah kalau bank syariah itu biasanya lebih lebih terjamin sisi reliabilitasnya. Karena mereka itu kan ada akad ya. Nanti di awal sama di akhir itu bayarnya akan sama. Beda dengan kalau bank konvensional nanti tergantung dengan suku bunga. Nah, itu. Nah, tapi apakah bank konvensional itu akan selalu mengikuti suku bunga? Yaitu nanti akan ngaruh ke reliabilitasnya. Gitu. Jadi kalau misalnya dengan seperti ini, ya misalnya perbankan, ternyata reliability berarti dia harus memperbaiki ini. Sedangkan dari sisi responsiveness, assurance, empathy, dan tangibles itu tidak harus diperbaiki karena sudah memenuhi harapan. Seperti itu. Nanti kalian kalau misalnya jawabannya seperti ini, kalian juga buat argumen. Misalnya ada yang meneliti bank, kemudian sebutkan kenapa sih reliability-nya nih jadi ada gap-nya. Nah, makanya kalian nanti juga observasi, kalian cari tahu di lapangan masalahnya itu apa. Gitu. Atau misalnya kalian sambil nunggu responden ngisi, kalian sambil tanya-tanya juga. Misalnya mereka puas atau tidak, kemudian pengalaman tidak menyenangkannya itu apa. Nanti bisa kalian masukkan di jawaban kalian untuk
di bagian analisis. Gitu. Jadi kita tidak hanya menyebutkan oh angkanya segini menunjukkan ini. Misalnya oh angkanya minus 0,24 menunjukkan ketidaksesuaian harapan dengan persepsi terkait reliability. Tapi kita juga harus bisa menyebutkan apa yang terjadi di lapangan yang membuat sisi reliability-nya ini menjadi rendah. Gitu. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, ini ini keluar lagi tadi ya. Oke, nah ini saya coba absen ya. Nanti boleh ini apa? Disebutkan hadir tidaknya. Fendi Indra, Hadir, Miss. Saidah, Hadir. Nadila, Hadir, Miss. Imelda, Hadir. Hardesia, Hadir, Miss. Wanse, Hadir, Miss. Nis Faradila, Hadir, Miss. Nabila, Hadir, Miss. Putri Widya Astuti. Putri ada? Putrinya tidak ada ya. Siti Maulia Hasmi, Hadir, Miss. Septiani, Hadir, Miss. Lutfita Syifa, Hadir. Daren. Darennya ada? Daren juga tidak ada ya. Kairunisa, Hadir, Miss. Amanda, Hadir, Miss. Wilda Nugraha, Arbaiyah. Willnya nggak ada ya? Hadir, Miss. Arbaiyah ada ya. Nashwa, Ya. Veronica, Hadir, Miss. Ramzi, Hadir, Miss. Suryana, Hadir, Miss. oke, Raka. Rakanya ada nggak? Nggak ada ya? Oke, tadi ada juga teman kelas